Seperti misalnya tadi malam waktu kita singgah sholat berjamaah di goa. Iya. Kita ikut sholat berjamaah di goa tadi malam. Iya, maka jamaah ada yang masih berwudu, ada yang sudah ikut sholat, dan yang ikut di rakaat terakhir itu otomatis kalau dia rakaat terakhir maka otomatis 3 kali tahiyat. Begitu imamnya tahiyat terakhir, iya, maka kita ikut tahiyat. Kemudian imamnya memberi salam, maka kita lanjut rakaat kedua. Setelah itu, setelah selesai rakaat kedua, tahiyat awal. Iya, kalau tadi itu tidak dihitung karena imamnya lagi tahiyat, maka kita ikut tahiyat. Kenapa? Karena niatnya mau sholat berjamaah. Yang namanya niatnya mau sholat berjamaah itu apa yang dikerjakan oleh imam, maka kita ikuti. Kalau imamnya ruku, kita ikut ruku. Imamnya sujud, kita ikut sujud. Imamnya tahiyat, kita ikut tahiyat. Sebentar, wa ma adraktum fa'atimmu. Adapun yang kita tertinggal maka disempurnakan. Setelah itu tadi malam kita tahiyat yang kedua untuk tahiyat awal. Setelah itu berdiri lagi di rakaat yang ketiga. Tahiyat terakhir atau duduk tawarruk. Berarti 3 kali kita itu tahiyat kalau tinggal 1 rakaat salat berjamaah maghrib yang kita dapati. Iya. Tapi ada yang saya dapati tadi malam tidak mengikuti imam. Iya. Tidak mengikuti imam. Jadi kalau niatnya kita salat berjamaah Bapak Ibu sekalian, ya, maka wa ma adraktum fa'atimmu, maka berniat untuk berjamaah ikuti imam. Misalnya imamnya sudah mau ruku, baru kita bergabung Allahu Akbar, pas di ujung-ujung surah imamnya ruku, Allahu Akbar, maka kita langsung ruku. Kalau Bapak Ibu langsung ruku berarti dapat rakaat itu, dapat 1 rakaat. Kihitung nih, oh 1 rakaat niku dapat karena ikut ruku. Iya. Terus setelah itu ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya i'tidal, imamnya sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat, ikuti terus. Tapi ketika imamnya memberi salam, kita melanjutkan di rakaat berikutnya. Jadi saya ambil contoh yang paling gampang yang tadi malam waktu kita ikut salat berjamaah. Setelah itu karena imamnya sudah salam ke kanan dan ke kiri, maka kita melanjutkan secara sendiri, tidak berjamaah lagi karena sudah tidak ada imam. Oke, Bapak Ibu? Ya, setelah itu selesai salam ke kanan dan ke kiri, sudah tuntas 3 rakaat, barulah kita mengajak teman-teman untuk mengambil sholat jamak qasar. Diambillah sholat isya. Itulah yang dilakukan tadi malam. Kita mengambil sholat isya secara berjamaah 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Dari 4 menjadi 2. Karena di jamak qasar, sholatnya digabung, dipercepat ke salat maghrib, salat isyanya. Namanya salat jamak qasar taqdim. Salat jamak qasar taqdim, yaitu isyanya dilarikan ke maghrib. Tetapi ketika kita misalnya salat dalam perjalanan, kita dalam perjalanan, misalnya perjalanan dari Mekah ke Madinah, karena kita akan tiba di Mekah dulu. Tiba-tiba kita masuk waktu salat maghrib di perjalanan. Iya, maka salat maghrib dulu diambil. Setelah itu ambil lagi salat isya 2 rakaat dengan diiqamat juga. Sebelum salat isya diiqamat juga, sebagaimana tadi salat maghrib diiqamat. Itu namanya salat jamak qasar taqdim. Tetapi kalau dilewatkan waktu maghrib, nanti salat isya baru kita salat maghrib, mungkin sudah jam-jam 7:30 atau jam 8 atau jam 8:30 atau jam 9 ke atas, baru kita salat maghrib. Setelah selesai salat maghrib, baru ambil isya juga 2 rakaat. Itu namanya salat jamak qasar takhir.
Kalau tadi takdim didahulukan, kalau yang itu namanya takhir. Sama halnya dengan salat duhur dan salat asar. Kalau kita singgah salat dalam perjalanan, kita singgah salat duhur, iya, 2 rakaat, kemudian diiqamat, lanjut lagi 2 rakaat berjamaah bersama dengan teman-teman sesama musafir. Itu namanya salat jama' qasar takdim. Tetapi kalau dilewatkan waktu duhurnya, sengaja kita lewatkan waktu duhurnya, nanti waktu asar baru kita salat duhur dan asar, itu namanya salat jama' qasar takhir. Iya. Lalu bagaimana kalau seumpamanya kita singgah di masjid? Di situ kita dapati orang sedang salat berjamaah. Penduduk kampung yang kita mau singgah itu sedang salat berjamaah duhur. Kalau mereka salat berjamaah duhur kan pasti 4. Nah kita ini musafir hanya 2. Maka jawabannya kita tetap mengikuti mereka. Salat berjamaah duhur 4. Setelah salam ada yang qomat, kita ambil salat asar 2 rakaat bersama dengan teman-teman. Ada 1 orang yang menjadi imam. Tapi kalau seumpamanya kita belum salat duhur ini, belum salat duhur karena niatnya mau di jama' qasar takhir, maka setelah kita singgah di salah satu masjid yang dimana mereka sedang salat berjamaah asar, nah kita belum salat duhur, maka kita tetap ikut berjamaah asar bersama dengan imam dan jamaah yang lain. Nanti selesai salam ke kanan dan ke kiri, baru kita ada yang iqamat 1 orang mengambil duhur 2 rakaat, tetap namanya salat jama' qasar takhir. Jadi intinya kalau kita ikut berjamaah dengan imam di masjid tersebut, di kampung itu, maka ikuti, disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Karena keutamaan salat berjamaah yang kita kejar. Tetapi kalau bersama dengan teman-teman yang salat, maka tetap 2-2. Kalau kita bersama dengan jamaah umroh, tapi bersama dengan penduduk di negeri itu, di kampung itu, maka kita ikuti dulu, baru sebentar dilanjutkan. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Tentang tata cara salat jama' dan qasar. Kemudian yang kedua, tata cara salat di atas kendaraan, utamanya di pesawat. Karena sebentar kita akan terbang menjelang sore, sekitar jam 3. Tetapi aturan internasional 6 atau 5 jam minimal sudah berproses di dalam ini jamaah umrah, karena prosesnya panjang di dalam. Utamanya antri di imigrasi itu lama di situ. Sebelum masuk di imigrasi, di ruang tunggu, lama juga kita di situ. Sebelum naik ke ruang tunggu atas, di bawah, lama juga prosesnya. Sekitar 5 jam baru kita masuk ke bandara, masuk ke pesawat. Iya, 5 jam. Jadi perkiraan kalau jam 10 sebentar kita masuk di ruang tunggu di ruang boarding pass, di counter itu, berarti sekitar jam 3 pesawatnya. Yang jelasnya 5 jam atau 6 jam sebelum terbang sudah berproses maki. Iya, oke. Nah, sekarang berarti kalau begitu kita akan sholat jama', sholat duhur dan asar di atas di musolla bandara. Iya, kita akan sholat duhur di atas dan sholat asar di jama' qasar. Tetapi kalau yang menjadi imam di ruang musolla di bandara itu adalah orang-orang bandara, otomatis pasti 4 rakaat. Maka kita ikut 4 rakaat. Setelah itu ada yang iqamat 1 orang untuk salat asar di jama' qasar takdim. Oke. Demikian juga salat maghrib dan isyanya. Salat maghrib dan isyanya pasti di pesawat. Pesawat hadap kemana kalian? Kita mau terbang ke Jeddah King Abdul Aziz International, maka otomatis pesawatnya itu menghadap ke Mekah. Berarti menghadap ke kiblat. Iya, kurang lebih menghadap ke Ka'bah, Baitullah. Oleh karena itu, maka kita akan melakukan tayammum di atas di pesawat karena tidak ada air, terbatas airnya. Maka Bapak Ibu mengambil tayammum.
Bagaimana cara tayamum? Sudah disampaikan waktu manasik. Silakan pilih mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i. Salah satunya yang mana yang dimudahkan oleh Allah bagi kita semua. Kemudian kita salat maghrib di atas di pesawat. Setelah selesai salam, kita ambil salat isya 2 rakaat. Bagaimana caranya salat di atas di pesawat? Caranya salat di atas di pesawat, maka kita tetap berdiri di kursi masing-masing. Anggaplah ini nih, saya sedang di pesawat ini. Ini tempat duduk saya. Ya, tetap berdiri dulu untuk pertama kali. Contoh berniat untuk mengerjakan salat maghrib. Berdiri, tetap berdiri, karena salah satu di antara rukun salat adalah berdiri. Tidak sah salat seseorang yang tidak berdiri, kecuali kalau darurat, pesawatnya oleng atau orangnya sakit, tidak mampu berdiri, baru boleh duduk atau berbaring. Contoh ya, berdiri ya. Allahu Akbar. Nah, setelah kita selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, barulah kita duduk. Iya, baca doa ifti. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau doa iftitah yang lain seperti wajjahtu atau Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Karena doa iftitah itu banyak ragamnya dan semuanya sahih. Iya. Jadi sudah pakai takbiratul ihram, iya, baru duduk. Kalau mampu ki berdiri, nah tidak berdiri di awalnya, tidak sah salat tak. Jadi jangan ki ikut dengan jamaah umrah yang lain, yang dia takbirnya itu hanya di tempat duduknya duduk saja. Jangan, itu tidak sah menurut yang saya pelajari. Tetap ki berdiri, kecuali pesawatnya oleng. Nah, waktu salat juga oleng, tidak mampu berdiri, berarti ada ilahnya, ada pengecualian. Karena berbahaya kalau kita berdiri, karena kalau orang berdiri itu kan melepaskan sabuk pengaman. Nah, pesawatnya oleng. Di sini ilahnya. Karena kita berada dalam kondisi darurat, sehingga dalam kondisi seperti itu diperkenankan duduk. Karena bahaya kalau berdiri. Tetapi kalau selagi pesawatnya aman-aman saja, terbangnya bagus, tenang, maka kita lepas sabuk pengaman, baru berdiri takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu baru duduk. Iya. Duduk, maka kita salat, baca doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian baca surah dari Al-Quran. Setelah itu ruku, Allahu Akbar. Rukuknya turun sedikit saja. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, baru sujud ke bawah, agak ke bawah. Allahu Akbar. Iya, agak ke bawah. Pokoknya full ke bawah sesuai dengan secara maksimal. Full ke bawah, tapi tidak ke bawah sekali ya, karena terhalangi oleh lutut. Iya, iya. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahumma gfirli warhamni wajuburni wahdini warzuqni. Atau ada yang baca yang panjang, Rabbi gfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Baru sujud lagi, Allahu Akbar, ke bawah lagi. Baru setelah itu ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Tegak. Posisi ke depan, lurus ke depan. Baru baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca surah dari Al-Quran, rukuk lagi, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar ke bawah. Baru setelah itu Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Baru sujud lagi. Setelah itu duduk tahiyat. Tahiyat. At-tahiyatu dan seterusnya. Setelah itu ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Baca lagi Fatihah dan seterusnya sampai posisi kaki itu, posisi kaki kita menghadap ke kiblat. Jadi ini kakinya Bapak Ibu menghadap ke kiblat, lurus ke depan. Sama kalau salat biasa. Jangan kaki kita begini kalau salat di pesawat, jangan begini. Iya.
ajak digaya do ajeta, tetapi tetap lurus ke depan. Iya, lutut juga lurus ke depan. Jadi ajak kimanggang apa kereta? Iya, nanti lurus saja begini, biasa saja. Ini tata cara sholat di atas di pesawat. Didahului dengan tayamum, setelah itu mengikuti langkah-langkahnya seperti tadi. Setelah salam ke kanan dan ke kiri untuk salat maghrib, diiqamat lagi untuk salat isya. Iya. Bolehkah kita salat berjamaah di pesawat? Jawabannya boleh. Nanti imamnya tetap berada di depan, yang makmunnya itu di belakangnya. Niatnya salat berjamaah. Boleh. Artinya satu orang ditunjuk sebagai imam, maka dia membesarkan suara untuk takbir-takbir intiqalnya, perpindahannya itu, takbir perpindahan. Boleh. Nanti yang lainnya jamaah yang lain itu bermakmum kepada imam yang ditunjuk. Iya. Selesai untuk tata cara salat jama' dan qasar serta tata cara salat di atas pesawat. Tambahan, pada saat kita perjalanan pulang nanti meninggalkan Saudi Arabia menuju Makassar, ya, karena kita langsung Makassar, Jeddah, kemudian Saudi Arabia atau Jeddah, nanti Makassar lagi. Kita akan mendapati salat subuh dalam perjalanan pulang. Otomatis kalau kita salat subuh dalam perjalanan pulang, itu akan membelakangi Saudi Arabia. Pesawatnya menghadap ke Indonesia, kita belakangi Saudi Arabia. Berarti kita belakangi kiblat kan? Kita belakangi kiblat. Bagaimana caranya kalau kondisi seperti itu? Caranya, Bapak dan Ibu sekalian, anggaplah ini kita menghadap ke Makassar ini. Pesawatnya menghadap ke Makassar. Nah, kita sholat menghadap ke Makassar, otomatis membelakangi Ka'bah. Nah, tidak sah sholat kalau kita sholat membelakangi Ka'bah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini sempit juga, di sini sempit. Kalau mau putar badan, sempit sekali. Caranya, fatwa dari para ulama untuk kesahihan daripada sholat kita, supaya sholat kita sah, saat kita mulai berniat dan takbiratul ihram, putar badan dulu ke Ka'bah, begini, di kursi, berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu putar begini lagi, baru duduk. Iya. Jadi saya ulang satu kali lagi. Karena kita posisi duduknya menghadap ke Makassar atau ke Indonesia, maka pasti kita membelakangi kiblat. Oleh karena itu, saat kita takbiratul ihram, berdiri dulu, buka sabuk pengaman, baru pelan-pelan begini, karena sempit itu kursi pesawat. Begini dulu. Untuk di awal kalinya saja kita takbiratul ihram, berdiri, takbir Allahu Akbar. Setelah itu putar badan, terserah mau putar ke kanan mau putar ke kiri, terserah. Misalnya begini, baru duduk. Ya, lanjut baca doa iftitah surah Al-Fatihah dan surah dari Al-Quran. Hanya di pertama kalinya saja kita berdiri, hanya saat takbiratul ihram, karena nanti akan ada mudaratnya kalau terus berdiri. Lagian pula tidak ada tempat sujud, karena terhalangi oleh kursinya teman yang di bagian belakang. Makanya sujudnya seperti tadi, itu sujud sambil duduk, ruku, duduk, i'tidalnya, sujudnya agak ke bawah sedikit. Ya, paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi ilmu ini bukan cuma diamalkan saat kita perjalanan umrah atau haji, tetapi terus menerus. Kita tur ke luar negeri, dapati waktu sholat, maka yang pertama kali yang kita tanyakan ke petugas pramugari, di mana arah kiblat. Kalau tidak ada kompas kita bawa di HP kita, sekarang kan ada aplikasi itu, tinggal aktifkan HP, kemudian masuk di aplikasi kompas, maka di situ ada petunjuk arah ke arah kiblat. Maka di mana kompasnya mengarah arah kiblatnya, maka menghadap ke situ dulu. Contoh, kita ke negara Eropa sana, kiblatnya ke situ. Sementara
posisi duduk di pesawat seperti ini. Nah, kiblatnya ke situ, kompasnya menghadap ke situ. Maka begini dulu. Allahu Akbar. Setelah itu duduk. Oke, jelas ya? Kemudian kalau subuh imamnya baca surahnya besar. Iya. Seperti biasa. Iya, seperti biasa. Iya. Kalau memungkinkan salat berjamaah dan ada imam yang ditunjuk, tetap besar. Tetap semua takbir-takbir intiqalnya itu dibesarkan untuk didengar oleh makmun. Iya. Tetapi dalam pesawat itu tidak diwajibkan salat berjamaah. Tetapi yang memberikan saran untuk tetap salat berjamaah itu banyak juga ulama. Iya, tetap berada di kursi masing-masing karena tempatnya sudah terplot, sudah seperti itu memang kenyataannya. Oke, 2 materi. Kemudian materi selanjutnya. Iya, boleh. Yang satunya alas kaki tetap dipakai. Tetap dipakai. Iya, karena saat kita tayamum hanya wajah dan telapak tangan. Iya, alas kaki, pakai kaos kaki, pakai sepatu tersendal tetap. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke materi tata cara melakukan umroh. Jika seseorang akan mengerjakan ibadah umrah, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan persiapan. Di antara persiapan yang kita lakukan itu adalah bersih-bersih, yaitu mandi. Tetapi sebelum mandi, maka hendaklah Bapak Ibu membersihkan badan, iya, dengan cara memotong kuku, mencukur kumis. Kalau rambut tidak disarankan, nanti tahallul baru dibotak. Iya, nanti tahallul baru dibotak. Kalau laki-laki, kalau perempuan cukup 3 kepang saja. Bagian sini, bagian tengah, bagian ujung. Ujung rambutnya saja kalau perempuan. Maka kita setelah selesai bersih-bersih, potong kuku, ya, cukur kumis, kalau jenggot dibiarkan ya. Sebagaimana sabda Nabi, waffirul liha wa akulus syawarib, biarkan jenggot dan cukur kumismu. Kata Nabi SAW, biarkan jenggot tumbuh dan cukur kumis. Iya. Kemudian setelah itu kita melakukan mandi wajib. Niatnya untuk ihram. Mandi wajibnya sama dengan mandi wajib seperti biasa. Tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan karena mandi wajib ini dipersiapkan untuk menggunakan kain ihram. Itu saja. Jadi cukuplah hati kita, kesadaran kita, maksud dan kehendak dalam hati kita itu yang mengarahkan bahwa saya mandi ini untuk mau memulai ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya setelah selesai mandi, maka bagi yang punya parfum semprot, boleh dia parfum dirinya, tubuhnya dengan parfum yang terbaik sebelum menggunakan kain ihram. Pakai deodoran, iya, laki-laki perempuan silakan pakai. Iya, tetapi sebelum menggunakan pakaian ihram. Setelah pakaian ihram sudah dipergunakan, kita sudah pakai, maka sudah tidak diperkenankan lagi menggunakan wangi-wangian model apapun juga. Sudah tidak boleh lagi. Asalkan sudah melekat itu kain ihram pada tubuh kita, baik laki-laki ataupun perempuan, maka sudah tidak diperkenankan lagi untuk memakai wangi-wangian. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saat kita menggunakan kain ihram, maka laki-laki itu hanya menggunakan kain ihram 2 lembar, satu sarung, satunya bagian atas. Tidak ada topi, songkok, tidak ada celana dalam, tidak ada pakaian dalam.
Perempuan bebas, tetap memakai pakaiannya seperti biasa. Iya, tidak membuka pakaian-pakaian dalam. Dia tetap menggunakan pakaian dalam, memakai kaos kaki, menggunakan sarung tangan kalau laki perempuan yang kelihatan jari-jarinya dan telapak tangannya. Tidak boleh menggunakan sarung tangan yang tidak kelihatan jari-jarinya, tertutupi semua, telapak tangannya juga tertutupi. Iya, harus yang kelihatan jari-jarinya dan telapak tangannya. Kemudian perempuan boleh menggunakan kain ihram talku biasa, menutup aurat, tidak ada warna tertentu. Kalau laki-laki sunnahnya menggunakan putih. Kalau perempuan boleh putih, boleh warna lain. Bebas ya. Kemudian bagi yang menggunakan cadar itu dibuka, wajib dibuka cadarnya. Iya. Tidak sah ihram seseorang yang memakai cadar kalau dia tidak buka cadarnya. Bagaimana caranya? Dibuka seperti biasa, kelihatan wajah, atau menggunakan purda. Purda itu kain tipis yang dari atas ke bawah. Ada topi-topinya biasa menjolok ke depan, baru ada kain purda tipis. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh wanita-wanita Arab Saudi Arabia. Ya, wanita-wanita Saudi Arabia. Baik. Jadi pilihannya hanya dua, sekalian buka atau menggunakan furda. Tapi ada pilihan yang ketiga, yaitu dibuka, tetapi ketika ada laki-laki saat tawaf, ada laki-laki situ, ditutup lagi. Seperti itu dilakukan oleh istri-istrinya Nabi. Beliau buka cadarnya karena istri Nabi itu bercadar, tapi ketika ada laki-laki, ambil lagi kainnya ke samping begini, nah tutupi wajahnya. Kalau laki-laki itu sudah tidak ada, nah buka kembali. Tetapi sekarang ini di tempat tawaf itu bukan lagi tidak ada laki-laki, banyak laki-laki. Makanya pilihannya dua, itu tadi ya. Kemudian setelah itu kita berihram dari mikot. Tempat mikot itu ada beberapa tempat. Ada Bir Ali kalau dari Madinah mau masuk umrah ke Mekah, itu pasti di Bir Ali. Tapi kalau kita ini nanti insya Allah di Yalamlam. Di Yalamlam tempat mengambil mikot. Dan Yalamlam itu kebetulan akan kita lewati saat kita menuju Jeddah. Nanti petugas yang ada di pesawat akan memberikan informasi. Bapak dan Ibu sekalian, sekian menit lagi akan kita memasuki daerah Yalamlam. Bagi Bapak Ibu yang akan menjalankan ibadah umrah, agar bersiap-siap dari sekarang. Maka kita pun melakukan persiapan. Contoh, yang pakai sepatu diganti dengan sendal. Yang laki-laki yang pakai kaos kaki, buka segera kaos kakinya. Yang masih menggunakan pakaian dalam, buka segera pakaian dalamnya. Sehingga hanya 2 lembar kain ihram saja. Dipastikan hanya yang dipakai 2 lembar kain ihram berwarna putih. Yang perempuan yang belum pakai sarung tangan sebelumnya, segera pakai, persiapkan untuk pemakaian sarung tangannya. Iya. Setelah masuk di daerah Yalamlam, maka petugas di pesawat akan menginformasikan, sekarang kita sudah berada di Yalamlam. Bagi Bapak Ibu yang akan menjalankan ibadah umrah, silakan berniat dan mengambil mikot dari sekarang. Maka saya akan memandu Bapak Ibu untuk memulai ibadah umrahnya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di Yalamlam. Mari kita sama-sama melepaskan niat umrah. Labbaik Allahumma umratan. Ayo Bapak Ibu. Iya, hanya 1 kali. Tapi kalau ada yang belum hafal, bisa diulang lagi untuk bahan latihannya. Labbaik Allahumma umratan. Iya, labbaik Allahumma umratan.
Tapi bisa juga labbaika umrah. Labbaika umrah, saya datang untuk berumrah. Iya. Tapi yang paling banyak dipakai itu labbaika Allahumma umratan. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan ibadah umrah. Dengan niat itu, dengan melepaskan niat, intinya niat itu dalam hati. Lapas niat itu hanya menguatkan niat dalam hati. Jadi lapas niat itu yang kita ucapkan menguatkan niat dalam hati. Maka dengan niat itu berarti kita sudah memulai umrah dengan menggunakan kain ihram. Karena kita sudah berniat, maka sudah melakukan ibadah umrah, maka sudah berlaku larangan-larangan ihram. Sudah berlaku sejak jatuhnya niat sampai selesainya tahallul, cukur. Baru sampai disitulah baru tidak berlaku yang namanya larangan-larangan ihram. Kalau sudah selesai cukur, selesai tahallul, walaupun sudah selesai maki sa'i, ya sudah selesai sa'i, tetapi belum cukur, berarti masih sedang dalam proses, masih berihram, masih berumrah. Nanti dikatakan selesai umrah kalau sudah selesai cukur. Iya, di mana tempat cukurnya? Nanti akan diterangkan di atas. Perempuan boleh cukur di pelataran, di bagian belakang Bukit Marwah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai melepaskan niat umrah, maka kita memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tambahan Bapak Ibu ya. Jadi saat berniat ada namanya kalimat persyaratan. Setelah kita melepaskan niat labbaik Allahumma umratan, maka disyariatkan membaca persyaratan. Kalimat persyaratan apa itu? Yaitu disebutkan di sini, yaitu Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ayo sama-sama Bapak Ibu, saya dulu baru diikuti. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini kalimat persyaratan. Artinya, ya Allah, ya Allahumma mahilli, ya Allah, tempat tahallul di mana saja engkau menahanku. Allahumma mahilli haitsu habastani, tempat tahallulku dimanapun engkau menahanku. Artinya apa ini Bapak Ibu sekalian? Tidak diminta-minta. Tiba-tiba ada halangan sehingga tidak bisa melanjutkan tawaf dan sa'inya. Karena ada halangan total, halangan mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Sebagaimana yang pernah terjadi pada rombongannya Nabi. Beliau masuk ke Tanah Haram, Mekah, untuk melaksanakan umrah yang pertama kalinya. Tetapi ditahan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir menahan beliau sehingga tidak bisa menyelesaikan umrahnya.
Silakan Dian Ustaz, sambil jalan juga materinya. Iya. Karena tertahan, akhirnya Nabi tidak bisa masuk Mekah untuk tawaf di Ka'bah dan melaksanakan sa'i di dekat Ka'bah itu, di Masjidil Haram. Maka Nabi tertahan di daerah perbatasan. Maka beliau pun melakukan tahallul di situ. Tidak ada tawafnya, tidak ada sa'inya, langsung tahallul. Ya seperti itu ya kalau dibaca kalimat persyaratannya. Tetapi kalau tidak dibaca kalimat persyaratannya itu tadi, di sini dia masalahnya. Makanya disyariatkan dibaca kalimat persyaratan tadi. Tapi bukan kita berharap bahwa umrah kita ini tidak lancar, tidak. Hanya saja berjaga-jaga. Dan itu adalah syariat. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk melaksanakan tawaf. Jadi kita akan berjalan dari Jeddah menuju Mekah, memperbanyak kalimat talbiyah dalam perjalanan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mampir sementara dulu di hotel. Ya mungkin tengah-tengah malam jam 11 menjelang jam 12 sebentar malam baru kita tiba di Mekah, di hotel kita di Azka Al-Sofa. Maka Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk beristirahat. Ada yang mau kencing silakan. Ya. Ada yang mau memperbaharui wudu silakan. Kalau misalnya Allah takdirkan kita ada jatah makan malam karena sudah tengah malam kan, sudah jam 12. Iya. Tapi insya Allah jangan khawatir karena menjelang kita tiba di Jeddah dikasih makan di pesawat. Ya, karena kita itu kan sekitar jam 10 malam tiba di Jeddah, maka sebelumnya itu 1 jam sebelumnya itu kita akan dikasih makan di pesawat sekitar jam 9 malam. Iya, nanti kalau seumpamanya tiba di Hotel Al-Azka sudah tidak ada makanan, warungnya sudah tutup, cateringnya sudah tutup, kan sudah tidak ada masalah kan? Karena sudah makan malam di pesawat. Tapi kalau misalnya ada jatah makan malam, ruang cateringnya masih tetap terbuka, setia menunggu kita, berarti Bapak Ibu boleh makan dulu. Ya, makan minum selama kita berumrah tidak membatalkan ihram. Silakan makan minum sepuasnya. Setelah itu, setelah selesai istirahat, maka Bapak Ibu kembali berkumpul di lobi, di lantai dasar daripada Hotel Azka Al-Sofa ini untuk siap-siap bersama-sama masuk di Masjidil Haram melaksanakan tawaf lanjut sa'i. Nah, sekarang saat kita sedang berjalan menuju Masjidil Haram, tetap memperbanyak talbiyah. Ayo kita talbiyah sekali lagi. Kita bayangkan diri kita sementara sedang melakukan perjalanan menuju Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus menerus kita ucapkan talbiyah. Sampai kapan kita membaca talbiyah? Sampai Ka'bah kelihatan. Kalau Ka'bah sudah kelihatan di depan mata kita, pandangan kita tertuju ke Baitullah, maka talbiyah dihentikan. Diganti dengan doa-doa yang lain, yaitu doa melihat Ka'bah. Pada saat kita memasuki Masjidil Haram, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita terlebih dahulu sebelum masuk ke pintu memasukkan sendal kita di tas. Sendal dimasukkan ke dalam tas. Tas mana? Tas yang dibagikan ini, yang dari travel. Jadi minta tolong, ada kresek-kresek, ada kantong-kantong plastik yang kita bawa, kasih masuk dulu di kantong plastik sendal tak, baru kasih masuk dalam tas. Karena biasanya di tas itu ada mushaf Al-Quran, ada buku zikir, ya. Jadi jangan sampai sendal dengan buku zikirnya dengan mushaf Al-Qurannya satu rumah dan tidak ada penghalangnya. Jadi diusahakan ada kantong plastik. Ya, nanti sebentar akan bagi yang tidak punya kantong plastik akan dibagikan.
Kantong plastik untuk tempat sendal, setelah dimasukkan dalam kantong plastik baru dimasukkan dalam tas. Sehingga kalau sendal dimasukkan dalam tas itu, insya Allah tidak hilang sendalta. Tidak hilang sendalta. Yang biasa hilang sendalnya itu kalau ditaruh sendalnya di luar, di dekat pintu masuk Masjidil Haram, karena di situ banyak tempat-tempat sendal, banyak rak-rak sendal. Nah, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena lain tempat masuknya, sebentar lain tempat keluarnya. Tempat keluarnya kita itu di Bukit Marwah. Jaraknya ya ada kapal 1 kilo dari tempat kita masuk. Berjauhan. Sehingga tidak ketemu sendalnya. Makanya itu banyak bapak-bapak, ibu-ibu kehilangan sendal di atas karena dia taruh di situ. Lain tempat masuknya, lain tempat keluarnya. Baik, setelah itu kita melangkah masuk Masjidil Haram dengan melepaskan doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Ayo Bapak Ibu, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Melangkah dengan kaki kanan. Setelah itu kita baca talbiyah. Kemudian setelah itu kelihatan Ka'bah, nanti akan dituntung doa melihat Ka'bah. Setelah itu kita masuk ke pelataran. Masuk di pelataran, bersiap-siap untuk tawaf. Iya. Antara Hajar Aswad dengan pilar hijau, disitulah garis untuk memulai tawaf. Garis awal untuk memulai tawaf adalah antara Hajar Aswad, anggaplah ini sudut Ka'bah. Di situ ada Hajar Aswad. Di sini ada pilar hijau, lampu hijau. Maka disinilah kita memulai tawaf. Caranya memulai tawaf adalah pertama berniat untuk tawaf. Tapi niat ini masing-masing pribadi-pribadi. Ya, tidak dilafazkan. Hanya berniat untuk memulai tawaf. Setelah itu, andaikan memungkinkan, maka Hajar Aswad itu diusap, disentuh begini. Tapi kalau tidak bisa diusap karena banyak orang, ada ribuan orang di situ yang sementara tawaf juga, maka kita hanya mengisyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Coba Bapak Ibu sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Dipastikan bahwa yang laki-laki setelah menggunakan kain ihram itu pundak kanannya terbuka. Pundak kanan terbuka, pundak kiri tertutup. Ini yang laki-laki. Iya. Setelah itu barulah kita memulai Bismillahi Allahu Akbar, dan tidak dicium tangan tak. Yang dicium tangan itu adalah apabila tangan kita sempat meraba Hajar Aswad. Nah, ada orang yang halangi karena mau dicium ini tidak bisa karena ada orang yang halangi. Sempat ini tangan kita ini tiba di Hajar, ini dicium begini. Tapi kalau tangan tidak sampai di Hajar Aswad, maka tangan tidak usah dicium. Cukup isyarat saja. Paham Bapak Ibu ya? Ya, kan tidak mungkin sampai di situ jarita karena banyak orang, maka kita cukup berisyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Hanya satu kali Bismillahi Allahu Akbarnya. Satu kali juga isyaratnya. Nanti ada beberapa kesalahan yang kita lihat di atas. Ada orang dari rombongan lain masih jauh Hajar Aswad dengan lampu hijau sudah mengangkat tangannya Bismillah Allahu Akbar. Ada yang begini-begini. Ya, ada juga sudah lewat nih Hajar Aswad dengan lampu hijaunya baru dia memulai. Kalau kita mendisiplinkan diri supaya umrah kita ini betul-betul sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Disinilah perang seorang pengingat, yaitu mutawif atau pembimbing atau pendamping. Setelah selesai kita berisyarat, barulah kita membaca zikir bebas.
Dan di antara zikir yang paling banyak dibaca saat kita tawaf adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang paling banyak dibaca, diulang-ulang selama kita tawaf. Boleh membaca Al-Quran, boleh membaca doa-doa yang lain, misalnya mendoakan kedua orang tua, mendoakan anak-anak kita, putra-putri kita, mendoakan keluarga kita, dan seterusnya. Ya, anggaplah ya, ini zikir yang kita baca. Setelah selesai tadi, bismillah, Allahu Akbar, subhanallah, ayo, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini rawan terbolak-balik ya. Ada biasa orang bilang la huwala. Yang benar la haula, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi bisa juga hanya sampai illa billah. La haula, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aliyyil azim. Iya, ini diulang-ulang. Iya, silakan dibaca sampai di tempat rukun Yamani. Jadi sudut Ka'bah yang pertama itu namanya rukun Hajar Aswad. Sudut Ka'bah yang kedua itu namanya rukun Iraki. Ya, sudut Ka'bah yang ketiga itu namanya rukun Syami. Sudut Ka'bah yang keempat itu namanya rukun Yamani. Ya, sudut Ka'bah yang keempat itulah rukun Yamani. Di situ kita berhenti berdoa dan berzikir. Selanjutnya diganti doanya dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, disyariatkan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hafal semua kan? Ya, boleh dilanjut. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Berapa kali kita baca itu Rabbana atina? Minimal 1 kali dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Boleh diulang sampai kita ketemu Hajar Aswad dengan pilar hijau. Selanjutnya kita akan mulai lagi, yaitu putaran kedua. Pilar hijau, Hajar Aswad, bismillahi Allahu Akbar. Selanjutnya kita melakukan tawaf. Makanya dalam tawaf itu Bapak dan Ibu sekalian, bacaan yang harus, yang disyariatkan hanya 2. Tidak terlalu banyak dibacanya. Dan yang 2 ini rata-rata jamaah itu hafal. Yang pertama, bismillahi Allahu Akbar, saat kita memulai tawaf. Semuanya sudah hafal? Semua sudah hafal? Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang kedua yang kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah dilewati rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Dan Rabbana atina ini rata-rata juga sudah hafal. Ya, coba angkat tangan yang tidak hafal. Tidak ada yang mengangkat tangan, berarti hafal semua. Yang ya tadi bismillahi Allahu Akbar, angkat tangan yang belum hafal, berarti hafal semua. Itu yang wajib. Itu yang 2, yang lain itu sunnah. Makanya umrah itu gampang. Makanya kalau ada unta, hanya ke bilang, saya belum bisa umrah karena tidak tahu mengaji, karena pengetahuan agamaku saya sedikit. Akhirnya walaupun ada uang, segan-segan pergi umrah karena merasa dirinya minim ilmu. Tidak, semangat ki. Itu ya rupung Allah Taala detona sunna mapabaca tuh. Tidak.
Minimal itu yang kalau dalam sholat itu yang harus dan wajib kita hafal adalah surah Al-Fatihah dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah hafal itu yang 2 itu sholat maki. Yang lainnya itu sunnah. Sunnah kalau kita baca berarti lebih bagus, lebih afdal, lebih banyak amal tak, lebih banyak pahala. Oke. Kita lanjut tadi manasiknya. Ustaz, tadi lama baru terbuka. Makanya jam 6 baru dimulai. Iya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi agak sedikit ya. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk putaran pertama dari tawaf ini sampai putaran ketiga bagi laki-laki, ya bahkan perempuan juga sebenarnya disunnahkan ramal, yaitu berlari-lari mengitari Ka'bah. Tapi karena sekarang ini banyak sekali orang berdempet-dempetan itu orang, sehingga sunnah ramal berlari-lari saat kita tawaf di putaran 1 sampai 3 itu biasanya tidak memungkinkan dilakukan. Makanya kita jalan biasa saja ya. Jalan biasa saja. Iya. Kemudian saat kita tawaf, Bapak dan Ibu sekalian, dipastikan pundak kiri kita ini selalu berdekatan dengan Ka'bah. Ka'bah di sini, pundak kiri kita di sini. Tidak boleh diputar begini. Apalagi membelakangi Ka'bah. Tidak boleh. Dipastikan bahwa pundak kiri kita ini selalu berdekatan dengan Ka'bah, Baitullah. Iya. Nanti kita itu menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah hanya di waktu sholat saja. Putar badan begini. Di waktu sholat, karena biasa juga kita sementara tawaf langsung diazan. Sudah diazan, ditahan maki sama petugas di pagar betis sama tentara. Artinya tawaf dihentikan. Semua disuruh sholat. As-sholat. Iya, disuruh sholat. Artinya cari masing-masing jemaah mencari posisi tempat berdiri untuk mengambil shaf. Berarti terputuslah tawafnya kita. Tetapi jangan kita bergeser dari tempat sholat itu. Sebentar setelah selesai sholat berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sholat jenazah. Setelah selesai salam, barulah kita lanjutkan kembali tadi itu tawaf yang terputus. Tetap sah. Tidak usah dimulai lagi dari Hajar Aswad dengan lampu hijau tadi. Tidak. Di mana kita berdiri sholat, tetap di situ kita melanjutkan tawaf bersama dengan rombongan. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Dan pada saat azan berkumandang, kita tetap seperti biasa menjawab panggilan azan. Kalau muazzinnya mengatakan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hanya itu saja yang dijawab, la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lainnya, apa yang nak ucapkan muazzin, itu juga yang kita ucapkan. Contoh, muazzinnya mengatakan Allahu Akbar, kita tetap mengucapkan Allahu Akbar. Tapi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah serta untuk azan subuh, as-salatu khairum minan naum, sama as-salatu khairum minan naum, jawabannya salatu khairum minan naum juga yang sahih. Iya. Salatu khairum minan naum, jawabannya as-salatu khairum minan naum juga. Iya. Kalau sadaqta wa bararta wa ala dzalika minasyahidin, diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Iya. Tapi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai azan, kita jawab, kita berdoa dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi sama salawat yang kita baca dalam salat. Baru lanjut doa sesudah azan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Iya. Jadi di atas dimanapun kita berada, ketika ada panggilan azan, maka kita semestinya rajin-rajin menjawab itu panggilan azan, karena pahalanya besar sekali itu menjawab panggilan azan, apalagi berdoa setelahnya, berselawat dan berdoa setelahnya, besar sekali pahalanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, fa syafaati, akan saya berikan syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat Nabi ini luar biasa, mahal sekali.
salah satu di antara triknya agar kita bisa mendapatkan syafaat, kita jawab panggilan azan dan berdoa setelah azan, baca sholawat dan baca doa setelah azan. Nah, lanjut. Bapak Ibu sekalian, setelah selesai sholat jenazah, salam ke kanan, karena tidak ada salam ke kirinya kalau salat jenazah di Masjidil Haram atau di Madinah ya. Kita lanjutkan kembali tawafnya kita. Iya. Dan ada penjelasan tambahan di sini. Sebenarnya disunnahkan setiap putaran itu mengusap rukun yamani. Disunahkan, anggaplah ini rukun yamani. Disunahkan jamaah yang sedang tawaf itu mengusap rukun yamani setiap putaran. Tetapi untuk menjalankan sunnah mengusap rukun yamani ini tidak terlalu disarankan apabila rombongan dikhawatirkan kocar kacir. Akhirnya biasanya itu kalau orang mau mengusap rukun yamani, ya hampir-hampir sama orang antri masuk di Hajar Aswad. Mau mencium Hajar Aswad, hampir-hampir rawan sekali di situ jamaahnya hilang, terbawa arus, tidak bertemu lagi dengan rombongannya. Karena kita ingin mengejar maslahah, yaitu tetap rombongan kita ini solid, kompak, bersatu, maka tidak disarankan kalau sedang tawaf umroh. Nanti tawaf sunnah. Tawaf sunnah kan biasa hanya berdua sama istri. Ada mungkin hanya satu teman kamarnya, atau mungkin ada beberapa orang mau masuk tawaf sunnah hanya berenam, bertujuh, berdelapan. Itu memungkinkan untuk mengusap rukun yamani saat tawaf sunnah. Karena umrah ini tawaf wajib. Nanti apalagi namanya, di situ terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya antri mengusap rukun yamani, tiba-tiba jilbabnya terbuka kalau perempuan, mukenanya terbuka. Banyak di situ kehilangan jilbab, terbawa orang. Iya. Jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, jangan dulu mengusap saat tawaf umroh. Karena di situ bisa saja kita belakangi Ka'bah begini, padahal tidak boleh saat tawaf membelakangi Ka'bah. Tetap dijaga ini posisi pundak kiri, yaitu berdekatan dengan Ka'bah. Makanya tidak usah dulu dilakukan sunnah itu kalau akan mendatangkan mudarat. Ya, nanti setelah cukup 7 putaran Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita akan berjalan menuju tempat sholat. Kita akan melewati di sisi kanan daripada makam Ibrahim. Ada itu semacam bangunan berbentuk seperti sarang burung emas. Ada kayak kuba-kuba, ya, di samping Ka'bah, itu namanya makam Ibrahim. Di situ ada bekas injakan kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mau pergi sholat sunnah di sekitar makam Ibrahim. Maka saat kita melintasi makam Ibrahim, disunnahkan membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ayo sama-sama Bapak Ibu, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebahagian daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Makanya kita disunnahkan solat 2 rakaat setelah menyelesaikan tawaf. Kasih kita solat di situ. Biasanya sih di dekat makam Ibrahim kita solat. Tapi tidak memungkinkan kalau banyak orang tawaf, maka kita ke belakang. Agak-agak ke belakang, biasanya longgar di belakang, cari posisi untuk salat sunnah 2 rakaat. Jadi niatnya adalah salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu artinya salat sunnah yang bebas, sekedar salat sunnah. Iya. Ada juga yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i, salat sunnat menyelesaikan tawaf. Karena habis tawaf, artinya salat sunnah ini muncul karena selesai tawaf, sehingga mazhab Syafi'i itu mengatakan yaitu salat sunnah tawaf karena telah menuntaskan tawaf. Tapi ulama-ulama yang lain seperti ulama Hambali hanya salat sunnah mutlak.
Ya, salat sunnah mutlak. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Hanya rugi kalau kita tidak kerjakan, karena kita sedang berada di tempat mulia. Maka kerjakan. Di rakaat pertama Bapak Ibu, setelah selesai baca Al-Fatihah, maka